Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Suhaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas reguler A1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, keuntungan, dan kerugian artificial intelligence atau disingkat sebagai AI. Nah, AI merupakan kemampuan program komputer untuk berpikir dan belajar dan merupakan salah satu teknologi baru yang mencoba mensimulasikan penalaran manusia dalam sistem AI. Dulu banyak orang yang menghubungkan AI dengan robot, namun itu mengambil peran penting dalam hidup kita sekarang. Gadget pribadi, perangkat streaming media, kendaraan pintar, dan perangkat rumah menggunakan kecerdasan buatan. Sangat penting bahwa AI telah memungkinkan mesin untuk memahami perintah verbal, membedakan gambar dalam teks, membedakan gambar dan teks, dan melakukan jauh lebih baik daripada manusia. Misalnya Amazon Alexa atau Apple Siri atau Google's Hello Google. Ini adalah contoh klasik kecerdasan buatan yang menerima perintah verbal dan melakukannya dengan mudah. Nah, teman-teman, di sini ada jenis-jenis AI. Sebelum kita mengetahui keuntungan dan kerugian AI, sebaiknya kita mengerti sedikit bahwa cara bekerja teknologi AI, sistem AI saat ini sangat mampu menangani kalkulasi kompleks dengan kecepatan luar biasa. Mereka dapat menangani kumpulan data yang sangat besar dan membuat prediksi yang akurat. Kecerdasan buatan secara garis besar diklasifikasikan menjadi 4 jenis, mempertimbangkan perkembangan atau penyempurnaannya. Yang pertama ada Recitative Machines. Ini adalah mesin yang tidak menyimpan kenangan atau pengalaman masa lalu. Ini bersifat reaktif, yang bereaksi terhadap skenario saat ini. Misalnya komputer catur IBM Deep Blue mengalahkan Grandmaster Internasional Garry Kasparov 6 kali berturut-turut pada tahun 1990-an. Deep Blue dapat mengidentifikasikan bidak catur dan tahu bagaimana setiap gerakan. Kecerdasannya yang tinggi memungkinkannya untuk memprediksi semua kemungkinan gerakan lawan jauh lebih cepat daripada lawan manusia. Hasilnya, ia bisa menghitung gerakan paling optimal terhadap setiap kemungkinan. Yang kedua ada limited memory. Mesin limited memory tidak bisa membangun memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Contoh klasiknya adalah mobil tanpa pengemudi yang dapat mengamati kecepatan dan arah mobil lain. Namun, potongan informasi ini bersifat sementara daripada permanen. Yang ketiga ada theory of mind. Jenis ini mencakup pembelajaran mesin yang mencoba meniru seluruh dunia fisik manusia, makhluk, benda, segala sesuatu yang dapat berpikir dan memiliki emosi. Mesin yang dipasang pada tipe 3 AI dapat memahami pikiran, perasaan, dan harapan orang lain dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sendiri. Yang keempat ada self-awareness. Ini adalah tipe di mana mesin akan memiliki sistem yang memungkinkan mereka menjadi sadar diri. Tahap ini juga merupakan perpanjangan dari tahap teori pikiran di mana mesin akan memiliki kesadaran diri. Untuk alasan ini akan membawa mesin ke tingkat kecerdasan yang sama sekali baru. Nah, lalu selanjutnya ada keuntungan dan kerugian AI bagi manusia. Keuntungan AI yaitu sementara para peneliti AI memiliki jalan panjang yang harus dilalui sebelum mesin yang sadar diri mulai bekerja. Para ilmuwan AI saat ini fokus pada mengasah keterampilan pembelajaran dari komputer ini. Kemungkinan mesin untuk merespon lebih seperti manusia yang menjadi lebih baik setiap hari. Nah, lalu mengurangi kesalahan. Mesin mengambil keputusan yang tepat bergantung pada data masa lalu yang mereka kumpulkan setelah beberapa waktu saat menerapkan kumpulan algoritma tertentu. Oleh karena itu, terjadi penurunan kesalahan dan lonjakan ketidaktepatan. Inilah alasan mengapa adopsi kecerdasan buatan di berbagai bidang
meningkat pesat ketika dapat sepenuhnya membatalkan kesalahan manusia, mendapatkan hasil yang tepat. Tangkapannya adalah memprogram dengan tepat. Lalu keuntungan selanjutnya yaitu selalu tersedia. Jelas, mesin tidak terkuras. Mesin dapat bekerja tanpa henti, tanpa jeda, dan tidak kelelahan melakukan hal yang sama lebih dari sekali. Berbeda dengan manusia, seorang manusia biasa akan bekerja selama 4-6 jam setiap hari, tidak termasuk waktu istirahat. Manusia berfungsi dengan cara mendapatkan istirahat untuk menyegarkan diri dan mempersiapkan hari kerja yang lain. Selain itu, libur mingguan orang-orang agar tidak bercatat dengan kehidupan kerja dan kehidupan individu mereka. Lalu keuntungan selanjutnya yaitu menangani pekerjaan yang berulang. AI biasanya melakukan banyak pekerjaan berulang dalam rutinitas kerja harian kami seperti memverifikasi dokumen tertentu, mengirim email, menandai rapat di kalender, dan lain-lain. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, kami dapat secara produktif mengoptimalisasikan tugas-tugas ini dan membebaskan manusia untuk semakin kreatif. Mengoptimalisasi pekerjaan berulang-ulang ini dapat dengan mudah ditangani dengan bantuan algoritma AI. Lalu selanjutnya, tanpa resiko, AI dapat menangani banyak keterbatasan manusia yang beresiko. Tugas-tugas yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia dapat terbayar dengan baik saat mesin mulai bekerja. AI memprediksi bencana alam yang ada gilirannya, mengurangi tekanan pada manusia dan memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam menunjukkan detail teknis jika dibandingkan dengan metode manual tradisional. Lalu yang terakhir yaitu bantuan digital. Beberapa organisasi progresif sangat mendukung penggunaan asisten digital untuk berinteraksi dengan pengguna sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Seseorang dapat mengobrol dengan mereka tentang apa yang kita cari. Beberapa sistem asisten digital dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk menentukan apakah kita sedang mengobrol dengan manusia atau chatbot. Lalu ada kerugian AI. Yang pertama, mahalnya biaya pembuatannya. Dengan kompleksitas muncul biaya. Melihat kompleksitas mesin yang mendukung AI, masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh AI ini bisa mahal dan spesifik. Membuat mesin yang dapat meniru logika dan penalaran manusia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, menjadikannya mahal dari jenis mesin yang lain. Yang kedua, mengurangi pekerjaan untuk manusia. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, namun menciptakan pengangguran. Kebutuhan akan gangguan manusia berkurang dengan penggunaan mesin. Kemampuan AI yang menyediakan pekerjaan bebas kesalahan dan bebas risiko. Mesin juga membawa serta kecepatan dan akurasi yang membunuh banyak peluang kerja dan pilihan pekerjaan yang dulu pernah ada. Lalu yang ketiga yaitu tidak memiliki emosi. Meskipun ini adalah salah satu keuntungan utama dari kecerdasan buatan, ini juga merupakan penipu dari kecerdasan buatan. Mesin tidak dapat terikat dengan orang karena mereka tidak memiliki perasaan atau kasih sayang. Sementara AI dan NLP telah membantu mereka menyiapkan pendahuluan bantuan pelanggan melalui sistem obrolan yang diberdayakan oleh bot. Mereka membutuhkan darah dan daging manusia untuk campur tangan pada satu titik untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat, tidak ada kreativitas. Mesin dapat melakukan hanya tugas-tugas yang direncanakan atau dimodifikasi untuk dilakukan. Apapun di luar itu, mereka akan jatuh dan memberikan hasil yang berlebihan yang bisa menjadi latar belakang yang signifikan. Sulit bagi mesin untuk menjadi inventif dalam metodologinya. Lalu yang terakhir yaitu tidak mengerti etika. Komponen manusia lain yang sulit dipadukan di dalam mesin etika, moralitas tidak ada dalam mesin, dan juga menantang untuk merencanakan dan meneruskan melalui teknologi. Kecerdasan buatan dapat membantu organisasi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berulang, tetapi mengantisipasi bahwa mesin harus mengikuti kualitas moral sama ambigu dengan penggambaran gambar
menggambar di atas air. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang AI, manfaat dan kerugiannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.